record dulu ya. Oke, mohon maaf, lupa belum di-record. Oke, sekarang kita lari lagi, yaitu saya share lagi, share. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, tadi lupa saya recordnya, kan? Oke. Kita ke nomor berikutnya ya. Sekarang, nah yang di sini, ya kan? Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan penambang melintang sebuah sayap pesawat. Hal yang menyebabkan sayap tersebut pesawat tersebut ke atas adalah berapa? Jadi kalau gini kan berarti otomatis tekanan yang dari bawah, ini kan P2 kan, di sini adalah tekanan yang dari atas. Berarti kan P2 itu jauh lebih besar dibandingkan P1. Ya kan? Oke. Ini harus nih. Atau P1 lebih kecil daripada P2. Berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah D dan E. Oke, D dan E. Kemudian yang kedua, besar manakah kecepatannya? Berarti yang besar adalah ini. Berarti jawabannya adalah yang mana? Yaitu adalah kan? P1 lebih besar di sini. Kemudian ini adalah berarti jawabannya adalah E. Karena berbanding ya, balik ya. Nah, sekarang saya ke soal yang ini. Berarti ini prinsipnya adalah berarti gaya tekan. Berarti di sini adalah P1. Kemarin sudah dijelaskan ya. Setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan P2 plus setengah rho V2 ini ya. Ini 1, oke. Ini 1 kuadrat plus rho GH. Ketinggiannya sama kan dicoret toh. Berarti menjadi P1 min P2 berarti menjadi setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Ya kan? Oke. Kita punya persamaan kan bahwa P itu sama dengan kan F per A. Oke ya. P sama dengan F per A. Berarti menjadi F per A. Nah, inilah F yang dinamakan dengan gaya angkat pesawat, dengan gaya angkat pesawat. Oke, F-nya sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Sehingga persamaannya gaya angkat pesawat itu F sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat dikalikan A. Inilah yang dinamakan dengan gaya angkat pesawat. Nah, karena gaya angkat pesawat berarti besar yang mana? Berarti nah di sini kan Pak Eko kebalik tadi ya. Kebaliknya mana? Yang di sini. Ya kan? Otomatis berpengaruh di sini kan? Kenapa? Karena kalau seperti ini gayanya negatif nih. Ke bawah kan? Karena P1 lebih besar. Harusnya kan yang P2 yang lebih besar. Kalau menurut gambar ini. Ya kan? Maka oke, biar paham betul ya. Biar paham betul itu Pak berarti gayanya negatif. Ya, karena dia ke bawah nanti. Nah, supaya gaya angkat berarti ya bukan negatif, berarti menjadi, oke, saya tambah lagi. Ini tak terangkan dulu lagi. Oke, berarti kalau sini, berarti kan harusnya, kan, kita ulang lagi ya, P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH, kan, sama dengan P2 min setengah rho V2 kuadrat plus rho GH. Ini langkannya, berarti kalau P2 min P1 supaya positif ya, berarti menjadi setengah, oke, rho V1 kuadrat min setengah rho V2 kuadrat. Sehingga F per A tadi ya, gaya angkat pesawat ya, setengah rho. Oke, dalam kurung V1 kuadrat min V2 kuadrat ya kan? Maka gaya angkat pesawat sama dengan setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat dikalikan
A. Oke, dikalikan A. Oke, inilah yang dinamakan dengan gaya angkat pesawat. Oke. Seperti itu ya, Mas Mbak ya. Berarti tinggal tabung pitot aja ini yang belum diterangkan Pak Eko. Oke. Siap? Lanjut ya. Nah, agenda hari ini adalah meneruskan ini, ya kan, meneruskan ini yang sudah selesai, dilanjutkan nanti melanjutkan untuk soal yang malam saya upload di Classroom. Pelatihan soal yang saya upload di Classroom. Kita bahas, ya, yang semalam diupload silahkan nanti akan dibahas Pak Eko minggu depan, ya kan. Tapi sebelumnya harus dikerjakan dulu ya. Nah, Pak Eko hari ini akan membahas yang latihan satunya yang kemarin di Classroom, ya kan? Masih banyak yang belum mengumpulkan, ditunggu yang mengumpulkan. Oke, oke. Sekarang kita masuk ke latihan, oke, yang ini ya. Oke, soalnya ini kan, ini. Tak ulang lagi ya di atas ya, di sini ya, tak ulang lagi. Oke, kontinuitas, kan? Kontinuitas adalah kontinuitas. Berarti di sini kalau misalkan ada misalkan ini kontinuitas, ini adalah seperti ini. Nah ini adalah misalkan adalah A1, di sini adalah A2, oke. Di sini adalah berarti V1, di sini V2, maka menjadi Q1 itu sama dengan Q2, sehingga menjadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Oke. Oke. Nah, kemudian ada lagi benda yang kayak gini. Oke, ini kecil, aduh mohon maaf nih, ini besar nih. Ini adalah A1 di sini A2, ini V1 di sini V2, tapi di sini ada lagi H2, ini 2 ya. Ini adalah H1, berarti di sini. Nah, ini adalah ada tekanan P1, di sini tekanan P2. Oke. Gimana ini persamaannya? Bahwa P itu kan sama dengan setengah rho V kuadrat. P juga itu sama dengan rho GH. Prinsipnya gini ya. Prinsipnya kayak gini. Oke. Oke. Ada 2. Maka kalau kita kerjakan di sini berarti P1, tekanan yang mendorong itu, plus setengah rho V1 kuadrat. Oke. Berarti di sini adalah rho V1 kuadrat. Jadi di sini tinggal 10 menit lagi ya. Kalau 10 menit lagi nanti belum selesai, berarti kita ke sesi 2 ya. Plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, ini adalah persamaan kontinuitas kemarin ya. Nah, kemudian yang kedua kemarin yang baru dibahas adalah persamaan Torricelli. Nah, di sini ada seperti ini. Ini ada sebuah, ini dimasukkan di dalam sebuah, ini bolong Mas Mbak, isi air sini. Kalau ini H, ini adalah H1, di sini H2, atau dibalik silakan, nggak ada masalah ya. Berarti di sini kan ada air ke sini kan, bocor, ya kan? Ketinggiannya H1, ini H2. Pak Eko sering kok balik-balik, nggak ada masalah. Ada juga buku yang ini H, di sini H. Ada buku yang kayak gini, sama saja, ya kan? Berarti kalau di sini H1 sama dengan H-H. Nah, kalau yang di Pak Eko berarti ya V yang keluar sini, kecepatannya V, itu sama dengan akar 2GH2. Dari mana? Pengaruh dari atas ini. Kalau di buku di sana, V sama dengan akar 2GH kecil. Nah, kalau yang di sini X berarti sama dengan, X sama dengan, berarti menjadi berapa? 2 akar, ya kan? H1 kali H2.
Kalau yang di sini gimana? V sama dengan 2 akar H kecil H min H. Oke. Sama kan? Sama aja kan ini kan? Oke, sama aja. Itu adalah persamaan, namanya persamaan Torricelli. Torricelli. Kita lari ke soal sekarang. Oke. Ini adalah soal yang diupload di classroom kemarin. Oke, classroom di kemarin. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Oke. Nomor 1. Tentukan besar debit suatu aliran air yang melalui sebuah pipa diameter 4 cm dengan kecepatan 4. Nah, ini gampang sekali ya. Diameter 4 cm. Berarti dari-darinya 2 cm. Oke. Kecepatannya 4 meter per sekon. Berapa debitnya? Berarti debit sama dengan A kali V kan? Oke. Maka A-nya berapa? Berarti A-nya sama dengan IR kuadrat. Sama dengan I, R-nya 2, 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sehingga menjadi 4pi dikalikan 10 pangkat min 4. Ini namanya Bu Holiso. Masih kelingan enggak? Nah, buatkan sama Bu Holiso. Kemudian, nah di sini A-nya, oke, gantian aja nanti ini. Saya habis dengan. Ini mati ini enggak apa-apa. Ya, ini terus kemudian A-nya adalah berapa? Berarti menjadi dimasukkan ya 4pi 10 pangkat min 4, oke. Rata-ratanya berarti 4 ya. Berarti debitnya 16pi 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Nah, oke. Siapa yang salah? Betul semua ya? Betul semua. Oke, bagus sekali. Sekarang kita lari ke soal berikutnya. Nomor 2. Ada sebuah sungai bawah tanah mengalir dari hulu ke hilir. Kita anggap sungai berbentuk lingkaran dengan hulu sebesar diameter 6 meter dan bagian hilir 10 meter. Berarti airnya gini ya. Kemudian di sini gede banget. Ya kayak ini ya, ini salah. Berarti di sini ya. Ini diameternya 6 meter. Diameter yang di atas adalah, oh salah, ini 10 meter diameter satunya adalah 6 meter. Kecepatan di hulu V1 sama dengan 10 meter per sekon. Berapakah kecepatan di hilir? Berarti V2-nya ini berapa? Berarti ini adalah memakai debit ya. Oke, debit. Berarti sama dengan A1 V1 sama dengan A2 V2. A itu sama dengan kan pi R kuadrat, ya kan? Berarti menjadi berapa? Menjadi pi setengah D dikuadratkan kan? Atau menjadi pi per 4 D kuadrat. Nah ini tinggal dimasukkan saja. Berarti pi per 4 D1 kuadrat kali V1 sama dengan pi per 4 D2 kuadrat dikalikan P2. Ini sama ya. Oke. Berarti menjadi yang ditanyakan V2 ya. V2 berarti menjadi D1 per D2 dikuadratkan dikalikan P1. Seperti ini ya. Maka D1 berapa? D1 adalah 6 dibagi 10 dikuadratkan. P1-nya adalah 10. Berarti menjadi, mohon maaf kalau ada kayak gini nggak usah langsung di itu ya. Makanya gini aja biar cepat. Berarti V1 menjadi 6 kali 6 dibagi 10 kali 10 kan lebih enak ya, dikalikan 10 untuk mengirit dado kita. Berarti 10-nya ini hilang kan, berarti menjadi 636, berarti 3,6 meter per sekon. Oke. Seperti itu Mas Mbak.
Pak, ini apakah terbukti? Ya, air itu mengalir di daerah pegunungan lebih cepat dibandingkan di daerah sungai, di daerah delta, yaitu di laut. Laut air mengalirnya, sungai itu mengalirnya kalau di daerah laut sangat kecil sekali, lambat ya, lambat. Oke, seperti itu. Kita lari ke nomor 3. Ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Tidak ada. Waktu tinggal 2,5 menit. Cukup ini ya untuk nomor 3 ya, sebelum pindah ke sesi 2. Tentukan kecepatan aliran udara yang di bagian atas. Nah, di sini misalkan pesawat. Oke, mohon maaf, pesawatnya susah sekali gambarnya. Ini aja ya. Nah, bawah pesawat berarti di sini dan misalkan, nah gini ya. Kecepatan udara di atas pesawat jika kecepatan berarti V, misalkan kita gimana? Oh, berarti P1 yang di bawah 60 meter per sekon, P2-nya ini berapa gitu ya? P2-nya ini berapa? Apabila tekanan di atas dan di bawah, berarti ini adalah P1 di sini, ya kan? Di sini adalah P2. Apabila P1 dikurangi P2 sama dengan 10 Newton per meter persegi. Oke, ada kata-kata per meter, berarti kalau gitu gaya angkat nih kan? Oke, berarti kan P, berarti di sini setengah rho V kuadrat sama dengan P, ini 1 ya, makanya P2 berarti setengah rho V2 kuadrat. Penurunannya tadi sudah, oke, maka P1 dikurangi P2 berarti menjadi berapa? Setengah rho, berapa nih? V1 kuadrat min V2 dikuadratkan kan? Oke, sudah ya? Berarti di sini P1 ini berarti di sini ketemunya 10. Oke. Terus kemudian di sini adalah setengah massa udara 1,29. P1 kuadrat adalah 60 kuadrat min P2 dikuadratkan. Oke. Berarti menjadi berapa nih? Berarti 10 naik ke atas menjadi 20 per 1,29 sama dengan 3.600 dimin P2 kuadrat. Maka menjadi berapa nih? Menjadi V2 kuadrat menjadi 20, ini jadi positif ya, 3.600 ditambah, ini berapa nih? 20 sekitar 15,5 ya, 15,5 berarti menjadi 365. Start dulu ya, start dulu. Stop share dulu. Oke, saya record nih. Oke, kita masuk lagi sekarang. Oke. Nomor selanjutnya, nomor 5. Ada yang mau tanyakan? Dipersilahkan. Tidak ada. Kita nomor 5, 3 soal lagi ya. Pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti pada gambar di bawah ini. Waduh, ini Pak Eko-nya kelupaan gambar nih. Perbandingan luas penampang pipa besar dan kecil, 4:1. Posisi pipa besar, 4 berapa nih? Itu adalah menjadi 4, pipa besar 5 meter di atas, dan pipa kecil 1 meter. Oke. Pipa kecil 1 meter. Berarti di sini misalkan gambar perbandingan luas penampang besar kecil. Atau misalkan di sini sama aja sih ya. Pipa besar di 5 meter. Berarti kecepatan alirannya berapa? Berarti kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini seret, ini besar ya. Berarti di sini pipa besar 5 meter di atas tanah dan pipa kecil di atas. Perbandingan luas penampang besar, pipa besar kecil adalah berarti di sini. Ini misalkan ini seret, ini adalah 1 meter, ya kan? H1 1 meter. Ini H2-nya adalah H2-nya adalah 5 meter. Kemudian perbandingannya luasnya adalah berarti di sini adalah
kalau misalkan ini H1 ya, H1, oh sorry ini kalau misalkan ini 2 aja, biar nggak bingung nanti ini 1, H1, maka kalau ini 1, berarti ini 1 meter kan, 1, misalkan perbandingannya 1, ini A2-nya adalah 4, posisi ya. Posisi pipa besar 5, waduh ini Pak Eko salah mengasumsikan gambarnya ya, mohon maaf nih. Mohon maaf saya tak hapus dulu. Hapus dulu. Oke. Saya gambar ulang ya. Oke, berarti pipa besar ternyata di atas. Posisi pipa besar 5 meter. Berarti posisi pipa besar sini, pipa kecil di sini. Oke, misalkan sini. Oke, ini A1 adalah 1, A2 adalah 5, perbandingannya ya. Ini pipa besar H2 adalah 5 meter, kemudian H1 adalah 1 meter. Jadi di sini, ini adalah groundnya. Oke. Kecepatan aliran pipa besar, berarti di sini V2 adalah 36 km per jam. Oke. Tekanannya, P-nya adalah 9,110 pangkat 5 Pascal. Oke, ini V2. Tentukanlah di sini P1 dan P1, ya kan? Ini P1. Oke, gampang apa susah nih? Oh, gampang sekali. Oke, Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Berarti A1 adalah 1, P1 yang ditanyakan kan? Berarti sama dengan oke. Di sini kan kilometer per jam. Berarti dijadikan 36 kilometer menjadi meter. Jam adalah sekon, adalah 1000. Berarti menjadi 1 jam ada berapa sekon? 3.600 ya. Oke, berarti inilah kan. Oke, berarti menjadi 10 meter per sekon. Sehingga menjadi A2-nya adalah 5, A2 V2-nya adalah V2-nya berapa berarti? V2-nya adalah 10. Maka V1 sama dengan 50 meter per sekon. Oke. Coba dicamkan dulu. Dicamkan dulu. Bagaimana ini? Camkan dulu. Dicamkan dulu. Tidak ada masalah. Ya. Nanya itu A2-nya 4 bukan, guys. Soalnya di situ perbandingannya. Allahu Akbar. Iya, iya. Eko salah. Mohon maaf ya. Nah, ini jadinya berarti 4 ya. Oke. Berarti kalau A2-nya 4, ini 4 ya. Nah, ini berarti 40 ya. Oke, sip. Ada lagi, Mbak? Mungkin Mas, Mbak? Tidak ada? Ada lagi, monggo silakan. Oh, enggak ada ya. Saya ini, ya. Ada yang mau tanyakan, monggo? Ada yang mau tanyakan, monggo? Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut aja. Oke, sekarang kita tak kasih, karena ini kan kurang nih. Tak kasih lagi ya. Lah, tadi salah. Ini kurang kertasnya. Oke, saya kertasnya, saya ini minimize saja. Oke. Sekarang adalah yang tadi. Oke, kecepatan keluarnya air sudah ketemu ya. 4 kali akar 8 kali 4. Soalnya mana sih tadi? Oh, kok salah ya? Aduh, kehapus Mas Mbak soalnya. Mana soal nomor 5-nya tadi? Saya tak. Oke. Yang ini ya tadi ya. Oke, sorry tak ulang lagi wis. Ya kan? Pipa besar, berarti di sini pipa besar, ini pipa kecil. Isret seperti ini ya, tak ulang lagi nggak apa-apa ya. Ini A besarnya, misalkan A1-nya, oke.
sama dengan 4. A2-nya sama dengan 1. Ketinggiannya H2, 1. Ketinggiannya H2 adalah 5 meter. Baik, kok tadi salah di sini ya. Kalau misalkan kecepatan ini adalah V2-nya ini berapa, kalau V1-nya adalah C2 berapa tadi? 10 meter per sekon atau 36 ini ya. Dan tekanannya P1 9,1 10 pangkat 5 Pascal. P2-nya berapa? Gitu ya. Maka ini adalah debit Q1 sama dengan Q2. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Oke. Berarti menjadi A1-nya berapa? A1-nya adalah 4. Nah kan? Tak rubah segini nggak apa-apa toh. Berarti di sini 1 V2. Maka V2 sama dengan 40 meter per sekon. Oke. Berarti di sini V2 adalah 40 meter per sekon. Oke. Kemudian yang kedua, selisih pipa. Nah, selisih pipa. Ini kan kertasnya nanti tak pindahkan ke sini. Ya kan, selisih pipa. Berarti kan P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1, oke, sama dengan P2 min setengah, nah kan, plus ya, rho V2 kuadrat plus rho GH2. Selisih pipa berarti kan P1 min P2 toh. Berarti ini ke sini kan, berarti menjadi setengah rho P2 kuadrat min V1 kuadrat, ya kan, plus rho G H2 min H1, ya kan, H2 min H1. Berarti kan ke sana kan ya, terus ini ke sini. Oke. Maka selisihnya berarti menjadi setengah, soalnya tadi kayak apa ya. Oke. Ini adalah rho-nya air. Kalau rho air berarti adalah 1000 ya. Rho air 1000. Oke. Kita masuk lagi di sini. Rho air adalah 1000. Oke. Rho air 1000. P2 berarti adalah berapa tadi? 40 ya. 40 dikurangi 10. Oke. 40 kuadrat dikurangi 10 kuadrat plus 10 pangkat 3 dikalikan 10. Oke. H2-nya berarti berapa tadi? 5 dikurangi 1. Berarti menjadi berapa nih? 500 dikalikan. Berarti menjadi 1.600 dikurangi 100 plus 10 pangkat 4 dikalikan 4. Berarti menjadi berapa nih? Menjadi berapa nih? Banyak sekali ya. Berarti 1.600 nih. Berarti 1.500 dikalikan 1.500, oke, plus 40.000. Ini ya. Oke. 5 kali 15 berapa? 225 ya. 225, nolnya 4, oke, plus 40.000. Berarti menjadi, ini nolnya ini, berarti jadi 229. Mohon maaf ini nanti dicek lagi ya. Dicek lagi karena Pak Eko enggak ya, kurang. Oke. Ada yang raise hand dulu sebentar. Oh, ngebak. Oke. Berarti di sini ini adalah Newton. Oke. Ini adalah Newton per meter persegi. Ini ngebaknya di Pak Eko ini karena Bapak Ibu guru sedang pembelajaran juga kelas lain. Oke. Berarti di sini. Nah, ini. Nah, kalau selisihnya Pak, dicilain apa? Berarti kalau selisihnya sudah ketemu, mohon maaf ini dicari lagi nanti ya. Nah, kalau sudah dicari nanti baru dimasukkan. Satunya kan menjadi tadi berapa? 9,1 10 pangkat 5 ya. Ini jadikan pangkat 5. Nah, nanti ketemu insya Allah ya. Maka P2-nya ketemu. Mohon maaf ya. Seperti ini.
Oke. Nomor 6. Kalau misalkan sebuah pesawat dilengkapi 2 sayap masing-masing luasnya, 2 sayap masing-masing 40 meter persegi. 2 sayap meter persegi. Berarti di sini adalah pesawat. Tak gambar pesawat. Oke. Sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 sayap, berarti 40A-nya 40 meter persegi. Jika kelajuan di udara di atas berarti 250 meter per sekon. Kelajuan di bawah adalah V-nya adalah berapa? 200 meter per sekon di bawah. Oke. Kerapatan udara rho adalah 1,2 kg per meter kubik. Oke. Tentukanlah gaya angkat pesawat. F-nya itu berapa? Oke. Gimana caranya, Mas Mbak? Gampang kan? P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Sehingga kalau di sini dianggap kan datar ya, pesawat nggak naik turun gitu, maka sehingga menjadi P1 min P2 sehingga menjadi setengah rho V2 kuadrat min P1 kuadrat. Oke, maka di sini kan F per A ya, sama dengan setengah, ini rho ya, setengah rho kali A V2 kuadrat min V1 kuadrat. A-nya pindah ke sini. Oke, karena P rumusnya P sama dengan F per A, persamaannya ya. P sama dengan F per A. Maka kalau kita masukkan, sehingga menjadi F setengah, ya kan? Rho-nya adalah 1,2. Oke. A-nya adalah berapa? 80. Loh, kok 80? Karena ini kan sayapnya 140. Berarti kalau total pesawat, berarti kan pesawatnya sayapnya 2 kan. Berarti 40 kali 2 sehingga menjadi 80 meter persegi. Oke. Ya. Berarti 80 dikalikan P2-nya berapa? P2-nya berarti adalah yang di atas ya. Berarti ini 1, karena di sini V1 kurang ya. Berarti 250 kuadrat min, oke, 200 kuadrat. Oke, sehingga menjadi 40 kali 1,2 berarti berapa nih? Ini 0,6 kali 80 dikalikan 625 nolnya 2 dikurangi 4 nolnya 4. Oke. Oke, berarti gini ya. Oke, berarti menjadi ini 32, 48, sorry, 48 dikalikan berapa nih? 1080 ya. Oke, akhirnya ini ya. Akhirnya ini 18, berarti ketemunya 1080 kilonewton. Itu adalah gaya angkat pesawatnya adalah 1080 kilonewton. Oke.